Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini Anda kembali terhubung dengan saya, Hairunisa Laraf, di Bincang Hari Ini. Tentunya sebelum kita membahas tema yang akan kita ulas pada hari ini, kami ingat kembali kepada pemirsa setia Sultan TV untuk terus terhubung bersama kami di sosial media Sultan TV, di Instagram @sultantv.co dan juga @beritasultantv, dan Facebook kami di @kreatifsultantv, dan beberapa tayangan yang akan disiarkan secara live streaming di YouTube Sultan TV. Pemirsa setia Sultan TV, tentu kita sudah mengetahui beberapa hari terakhir kita dibombardir dengan berita penyelewengan atau ajaran-ajaran sesat, diduga adanya ajaran sesat dari Ma'had Al-Zaitun. Nah, pagi ini kita sudah bersama dengan Ketua Program Studi Kajian Terorisme di Universitas Indonesia. Beliau adalah Muhammad Syauqillah atau Pak Syauqi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak Nisa. Sehat ya, Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Keseharian Bapak kan sebagai Ketua Program Studi Kajian Terorisme di Universitas Indonesia. Mungkin Bapak sudah sangat dekat komunikasinya dengan isu-isu seperti ini, mungkin Bapak sudah sangat familiar ya, Pak? Oke, beberapa kebelakangan ini kan di media sudah sangat ramai sekali perbincangan tentang Ma'had Al-Zaitun yang dikatakan ada hubungannya dengan NII, kemudian adanya dugaan ajaran-ajaran sesat seperti itu. Mungkin Bapak bisa memberikan informasi tambahan atau pandangan dari Bapak sebagai seorang kajian terorisme melihat fenomena Ma'had Al-Zaitun yang dikatakan sudah sejak lama sebetulnya. Ya, terima kasih Mbak Nisa atas pertanyaannya. Rekan-rekan semua, pemirsa Sultan TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Menjawab pertanyaan Mbak Nisa ini, sebetulnya kalau kita lihat perjalanan Zaitun mulai dari akhir tahun 90-an, tahun 2000 hingga saat ini ya, itu memang ada banyak kontroversinya. Kalau kita lihat ke belakang gitu sejarahnya, maka ada keterkaitan dengan kelompok-kelompok NII gitu ya. Nah, kalau kita lihat NII ini kan sebetulnya ada berbagai macam varian gitu ya. Variannya itu mulai dari kalau kita lihat di Indonesia ya, Mbak, bagaimana kemudian keterkaitan NII dengan Khilafatul Muslimin, keterkaitan NII dengan Jamaah Islamiyah gitu, keterkaitan NII dengan JAD atau kelompok ISIS, dan aktivis-aktivis NII inilah yang kemudian menghidupkan organisasi-organisasi tersebut gitu. Jadi termasuk kalau kita lihat kajian MUI kan mengarah ke sana ya, MUI pusat gitu, di mana saya selaku ketua BPT MUI gitu. Dan mungkin sikap seperti apa yang harus kita lakukan, dan menurut saya ya negara harus bersikap bagaimana seharusnya negara ini posisinya gitu ya. Karena dari sisi ajaran gitu ya, dalam tanda kutip adanya dugaan penyimpangan gitu ya, terus adanya hal yang kemudian tindak pidananya gitu ya, dan ada berbagai macam yang lain termasuk hal-hal yang terkait dengan keuangan gitu ya. Nah, menurut saya itu perlu didalami oleh negara, sehingga negara itu pemerintah dalam hal ini punya keputusan gitu ya, apa yang harus dilakukan terkait Al-Zaitun ini. Karena kita tidak bisa membiarkan ya rekan-rekan semua, pemirsa ini, persoalan yang kontroversial lalu hilang begitu saja tanpa ada penyelesaian. Saya pikir kajian dari sisi Kementerian Agama sudah sedang dilakukan gitu ya. Terus kemudian dari MUI sejak tahun 2000-an juga, di mana Kiai Ma'ruf Amin sekarang Wapres menjadi tim leadernya gitu ya. Nah, ini menurut saya kajiannya udah banyak gitu ya. Artinya ada berbagai macam hal yang bisa dijadikan masukan gitu berkenaan dengan putusan terhadap Ma'had Al-Zaitun, Mbak. Saya pikir itu ya, Mbak, berkenaan dengan Ma'had Al-Zaitun, datanya sudah lengkap, lalu apa yang harus dilakukan negara gitu ya, pemerintah dalam hal ini. Nah, menurut saya apa yang harus dilakukan ke depan itu juga perlu mencermati juga
bagaimana skenarionya gitu ke depan. Ketika ini nanti pemerintah mengambil keputusan misalkan membubarkan atau mencabut izin atau kemudian yang lain-lain gitu ya, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh negara, bagaimana peserta didiknya, lalu bagaimana siapa yang akan melakukan mengkoordinasikan semua kerja-kerja pembinaan untuk ke depan bagi orang-orang yang sudah bekas misalkan Al-Zaitun nanti, kemudian itu apa yang harus dilakukan, bagaimana pola pendekatannya, seperti apa, di mana. Perbincangan itu menurut saya lebih penting hari ini karena datanya sudah lengkap, tinggal negara ini atau pemerintah putuskan saja mau seperti apa ke depan gitu ya. Menurut saya sangat simpel sekali gitu ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita kan punya pengalaman ya Mbak, punya pengalaman bagaimana pembubaran HTI gitu ya. Itu menurut saya menjadi cerminan bagaimana kita harus bersikap negara ini. Setelah dibubarkan lalu mau apa gitu ya. Setelah dicabut izinnya lalu mau apa gitu. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah itu menurut saya diskusinya harus sudah maju ke arah sana gitu ya, ketimbang mendiskusikan hal-hal yang sebetulnya sudah sejak puluhan tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu menjadi diskusi yang kemudian muncul kembali gitu. Berarti kan ini sebetulnya sudah kasus lama yang kemudian terblow up kembali. Dan ada kasus-kasus baru yang kemudian menambah dinamika yang ada gitu ya. Iya, betul. Karena kan kalau menurut Pak Mahfud MD itu kan ada 4 permasalahan. Yang pertama katanya ada pendidikan, ajaran keagamaan, pidana, dan politisasi sebetulnya. Kalau dilihat mungkin sekarang penambahan variannya politisasi, karena kan banyak sekali mungkin berdekatan dengan tahun politik juga seperti itu. Tapi sebetulnya yang paling mendasari kan di sini ada kaitannya dengan NII. Kalau boleh dikatakan bagaimana sejarah NII di Indonesia sampai hari ini, apakah sebetulnya kelompok itu masih ada, terlebih kan dikatakan bahwa Ma'had Al-Zaitun ini sebagai titik koordinasi dari kelompok NII. Saya pikir itu ranah penegakan hukum ya. Nanti biarkan aparat seperti BNPT, Densus 88, Polri gitu ya menguak itu semua. Tapi bahwasanya ada jejak masa lalu kelompok NII di kelompok-kelompok teror di Indonesia, ya faktanya demikian gitu ya. Faktanya demikian, dan kalau kita lihat secara ideologis gitu ya, kemudian apakah mereka memiliki keteguhan tentang Pancasila, seberapa besar Pancasila menjadi kurikulum gitu, bagaimana pendidikan kewarganegaraan di sana gitu ya. Itu yang menurut saya menjadi persoalan yang penting juga gitu ya. Hal-hal tersebutlah yang kemudian perlu lagi-lagi bisa saja itu sudah ada gitu ya temuan-temuannya. Menurut saya ketimbang kita mendiskusikan hal-hal yang seperti itu gitu ya, ya lebih baik kita mencari jalan keluar ke depan seperti apa setelah ini dicabut izinnya, misalkan seperti itu ya. Kalau kita bicara NII masa yang lalu misalkan, ya kalau kita lihat bagaimana NII, aktivis-aktivis NII ketika itu juga terlibat dalam misalkan terhadap Soekarno gitu ya, cikal bakal misalkan pengoboman Cikini Soekarno, lalu kemudian kelompok Woyla juga dengan pembajakan pesawat Woyla, lalu kemudian bom Borobudur sampai kemudian gereja 99 gitu ya. Terus kemudian bos Filipina dan macam-macam itu kan ada keterlibatan aktivis-aktivis NII juga, dan keterlibatan orang-orang NII juga dalam pelatihan militer di Afghanistan yang kemudian dikoordinasikan dari Malaysia oleh Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar, yang itu kalau kita lihat merupakan varian pecahan dari NII. Jadi variannya berbagai macam gitu. Kita juga misalkan hampir setahun lalu kita muncul Khilafatul Muslimin gitu ya, juga menurut saya pecahan NII juga gitu, varian NII, dan itu sudah saya tulis di salah satu surat kabar di Jakarta di Indonesia gitu. Dan ini menurut saya varian-varian ini banyak ya Mbak, ada variannya ke JAD, variannya ke kelompok seperti JI gitu ya, atau ISIS atau yang lain-lain gitu, sampai juga kelompok yang ini gitu. Secara ideologis menurut saya sih
mereka karena variannya NI ya, ya menurut saya hampir kalau kita bicara tentang kelompok-kelompok NI kan hampir semua sama memiliki ideologi yang dalam konteks bernegara itu berbeda dengan apa yang kita hanut hari ini. Ya menurut saya itu jadi salah satu catatan juga. Apakah kemudian Al-Zaitun memiliki atau tidak? Nah ini kembali lagi, biarkan itu nanti Al-Zaitun itu terkait dengan penyelidikannya, biarkan itu menjadi ranah Polri. Dan menurut saya marilah kita selesaikan ini. Ya momen politik ya biarkan itu momen politik. Ya memang adanya seperti itu gitu ya. Memang adanya seperti itu, kita menjelang momen politik ada yang bilang itu suara ya biarkan saja. Apakah kita kemudian akan membiarkan bangsa kita terus memendam masalah, membiarkan masalah ini terus ada lalu mau semacam mewarisi masalah kepada anak cucu kita gitu, Mbak. Oke, berarti kan sebetulnya ini dikatakan juga sebuah organisasi yang besar ya, bisa dikatakan sudah menjadi sekte begitu. Ya organisasi karena besar karena sejak tahun 1990-an ya gitu ya, sampai 2000-an ya, mungkin alumninya udah banyak gitu ya, anggotanya juga ada banyak karena basisnya juga NII. Punya target rekrutmennya juga gitu, jadi ya banyak gitu. Oke, baik. Berarti sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita break dulu sebentar. Nanti mungkin kita akan membahas bagaimana nasib dari santri-santri yang sudah di sana dan begitupun juga alumninya. Baik, pemirsa setia Sultan TV, sebelum untuk tetap bersama kami di Bincang hari ini, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih.